Mengenal lebih soal gajah bisa dilakukan di kawasan Ubud, Bali. Di sana ada tempat konservasi gajah Sumatera. Serunya karena di sana pengunjung bisa berinteraksi langsung dan berpetualang bersama puluhan gajah. Inilah rumah bagi 31 gajah Sumatera di Bali. Menempati lahan seluas 3,5 hektar di Desa Taro, kawasan Ubud, tempat ini menjadi wahana wisata edukasi khusus gajah sejak tahun 2000 silam. Di sini pengunjung bisa memberi makan dan berfoto bersama gajah. Bisa juga melihat aksi unik gajah, mulai dari mengibarkan bendera, menendang bola, bermain basket, hingga melukis. Dan yang paling menjadi favorit pengunjung adalah berpetualang naik gajah. Menyusur jalan setapak dengan pepohonan rimbun di sepanjang jalan di atas punggung gajah, berikan nuansa wisata yang berbeda. Kesan pertama naik gajah rasanya asik. Dan gajah ini yang lagi dinaikin, namanya Tagor, usianya udah 30 tahun. Kalau untuk kesan pertamanya emang selain menyenangkan, kita kayak di atas kapal, goyang-goyang di atas ombak kayak gitu. Tapi asik banget. Ini nih yang paling seru, ketika kita diajak main air dan masuk ke dalam kubangan oleh sang gajah. Dengan gajah dan melihat aktivitas keseharian mereka dari dekat menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Elephant, I feel very lucky. We're a bit scared at the start, but she was beautiful and we learned a lot about the breeding program while we were on the elephant and about how long it takes to have elephants and how they're endangered. So it was an educational experience as well as a feel-good experience. It was just lovely. Semua keahlian gajah di sini adalah hasil kerja keras para pawang yang sabar melatih mereka. Masing-masing gajah dipegang oleh 2 pawang. Setiap hari gajah dilatih selama 20 menit oleh pawang masing-masing. Susahnya sih enggak sih, tapi kita butuh waktu. Biasanya waktu lama proses latihnya itu. Karena kami di sini ngelatihnya pakai slow train kayak full snake kayak gitu. Kalau untuk kekerasan sih kami hindari kalau hal-hal seperti itu. Elephant Safari Park ini buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Vera Zanvia, Riri Anggono melaporkan untuk NET.